Hujan itu teman-teman adalah proses ilmiahnya, dan ini memang dipelajari karena Allah memang memberitahukan kepada kita, kalau lagi panas, terik matahari lagi ada, maka air yang ada di muka bumi ini menguap naik ke atas. Karena panasnya matahari, ditarik air itu, lalu kemudian tertampung di awan-awan. Pendapat ini sesat dan menyesatkan. Pendapat ini kufur. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah. Ada orang yang mengatakan bahwa adanya hujan itu dengan sebab udara panas. Kemudian dia menguap, kemudian jadi hujan. Pendapat ini sesat dan menyesatkan. Pendapat ini kufur. Pendapat ini sesat dan menyesatkan. Pendapat ini kufur. Kepada ustadz-ustadz ini merendahkan ulama. Delapannya tabsiratan. Tabsirah itu ilmu pengetahuan. Lebih tepatnya ilmu pengetahuan. Tabsiratan wa dzikra, dan peringatan likulli abdin munib, untuk semua hamba yang munib. Munib itu teman-teman sekalian cerdas. Ya, orang sini bilang cerdas juga. Nah, kalau pintar dalam bahasa Indonesia itu masih standar. Kalau cerdas di atas pintar itu. Ya, jenius. Itu makna munib. Hujan itu teman-teman adalah proses ilmiahnya, dan ini memang dipelajari karena Allah memang memberitahukan kepada kita, kalau lagi panas, terik matahari lagi ada, maka air yang ada di muka bumi ini menguap naik ke atas. Karena panasnya matahari, ditarik air itu, lalu kemudian tertampung di awan-awan. Pendapat ini sesat dan menyesatkan. Pendapat ini kufur. Apa ini? Hidup bagaimana nih? Ustadz, bagaimana menyikapi pemahaman bahwa hujan turun karena terjadi penguapan ke langit lalu diturunkan menjadi air hujan? Ya benar, ini sudah benar, tidak ada salahnya. Jadi air hujan ya berasal dari uapan air, kemudian berkumpul di angin, kemudian di awan, kemudian apa? Turun. Tapi yang menurunkan adalah perintah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dalilnya ada atau tidak? Dalil Al-Quran wa Sunnah ala fahmi salaf. Yang saya tegaskan, saya tekankan, berpegang teguh kepada Quran dan Sunnah ala fahmi salaf. In the field of hydrology, we learn in the school about the water cycle. How do the water evaporates from the ocean, forms into clouds, moves into interior, falls down as rain, and the water table is replenished. This was first described by Sir Bernard Palissy in the year 1580. The Quran too describes the water cycle in great detail 1400 years ago. The Quran says the water evaporates from the ocean, forms into clouds, the clouds join, they move into the interior, they fall down as rain, and the water table is replenished and the water cycle is completed. The Quran speaks about the water cycle in great detail in several places. In Surah Az-Zumur, chapter number 39, verse number 21. In Surah Rum, chapter number 30, verse number 24. In Surah Mu'minun, chapter number 23, verse number 18. In Surah Hijr, chapter number 15, verse number 22. In Surah Nur, chapter number 24, verse number 43. In Surah Rum, chapter number 30, verse number 24. In Surah Araf, chapter number 7, verse number 57. In Surah Rad, chapter number 13, verse number 17. In Surah Furqan, chapter number 25, verse number 48 and 49. In Surah Fatir, chapter 35, verse number 9. In Surah Yasin, chapter number 36, verse number 34. In Surah Jasha, chapter number 45, verse number 5. In Surah Qaf, chapter number 50, verse number 8 and 9. In Surah Waqia, chapter number 56, verse number 68 to 70. In Surah Mulk, chapter 67, verse number 30. In Surah Tariq, chapter number 86, verse number 11. I can go on and on giving references only in the Quran of the several verses which speak about the water cycle in great detail.